Oke, balik lagi dengan saya Dani di Story Dani ya. Di Story Dani hari ini saya kedatangan seorang teman ya, rekan sekerja yaitu Magnun ya. Saat ini dia bekerja sebagai seorang asisten operasional manager ya, Magnun ya. Ya, hari ini kita akan berkisah ya, kita akan berstory bersama Pak Magnun. Ya, dia akan bercerita tentang ya sekitar kehidupannya ya, yang nanti mudah-mudahan teman-teman bisa dengar dan mungkin ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan dari cerita dari Pak Magnun ya. Oke. Pak Magnun, apa kabar Pak Magnun? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Luar Pak biasa. Magnun ini aku jadi teringat ini kayak es krim ya kayaknya. Yes, betul. Orang Iya. banyak-banyak manggil es krim ataupun rokok. Oh iya. Iya. Kalau perempuan Magnun tuh tinggal cari Betul. imamnya aja. Pak. Betul. Amin. Iya. Itu makmum Pak. Gimana? Sehat ya Pak Magnun ya? Alhamdulillah Ya, sehat. Teman-teman semua ya, Pak Magnun ini datang khusus dari Jakarta Pak. Jakarta, Ya, betul. karena kami saat ini sedang berbincang ngobrolnya adanya di Kota Padang ya. Ya. Terima kasih nih Pak Magnun udah Ya, menyempatkan hadir. sama-sama. Pak Magnun, aku panggilnya Pak terlalu ini. Ya? Manggil nama aja. Nah, Manggil nama. Ini aja bro, bisa nggak cerita supaya teman-teman tuh tahu sebenarnya Pak Magnun siapa? Bisa sambil bicara nih. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Saya Magnun, asli dari Indramayu, Kayak mangga ya. tinggal saat ini di Jakarta. Namun saat ini saya lagi ada di Padang, ketemu teman lama yang saat ini juga udah sukses berada di Kota Padang. Iya. Sukses ya. Ya. Jadi saya saat ini ya umur mah 20 plus lah ya, 20 tahun plus Kayak sekian. pijit ya. Ya tapi negatif positif. Oh iya. Kalau itu Pijit plus gitu. Betul. Saat ini saya umur 20 plus lah, anak udah 2, cewek cowok, alhamdulillah. Istri mah tetap 1. Istri satu ya. Betul. Anak sekarang kelas berapa paling tua? Anak yang paling gede kelas 2 SD. Oh, 2 SD. Nah, udah tahu tuh clue-nya. Anak Iya. kelas 2 SD itu umur berapa, tambah usianya tadi ya. Yes. Tinggal hitung jari, Iya, Pak. iya. Ya, betul. Oke, Pak Magnun sekarang tinggal di mana tadi? Jakarta. Saya di Jakarta. Jakarta ya. Oke. Ya. Pak Magnun ini kan seorang tadi disebutkan adalah asisten operasional manager ya. Iya, Pak. Oke, ini salah satu brand fashion ternama di Indonesia ya. Iya, betul sekali. Bro, bisa cerita nggak sedikit apa sih pekerjaan seperti apa yang Bro Magnun lakukan ini sebenarnya? Pekerjaannya. Ya, misalnya ngapain nih, lu ngerjain apa gitu loh? Apa yang lu anak buah ada berapa misalnya? Oh, Bertanggung jawab sama siapa gitu. kalau saya saat ini kan berada di posisi tengah-tengah ya, antara saya mempunyai tim dan juga punya atasan. Jadi saat ini saya membawahin kurang lebih 200 sampai 300 orang lah. Wih, Posisi orang saat penting ini. juga lo berarti ya. Ya nggak penting-penting Oh, amat. nggak penting apa ya? Tapi Sering penting juga dicari. ya. Soalnya kalau lu nggak ada kerjaan lu nggak beres ya. Iya, betul. Nah, Jadi kurang lebih 200 sampai 300 orang yang ada di Sumatera khususnya saat ini. Dan Pegangnya wilayah Sumatera nih. wilayah Dari Sumatera Aceh dari Aceh sampai Lampung ya berarti. sampai kalau jadi gini, dulu saya pegang dari Aceh sampai Papua, Oke. Semua se-Indonesia dong berarti. kecuali Pulau Jawa. Oh, sekali Pulau Jawa. Ya. Oke. Seiring berjalannya waktu, penambahan toko, penambahan brand, penambahan barang, akhirnya kita nambah orang dan saat ini saya hanya handle wilayah Sumatera dari Aceh sampai dengan Padang. Oh, Aceh sampai Padang. Ya. Oke. Per 2 tahun yang lalu, kalau Oke. sebelumnya sampai ke Palembang. Oh, tapi itu aja udah banyak ya. Udah 300-an orang. banyaknya, Iya, udah jadi udah fokus kitanya Fokus, ya. akhirnya berkurang, Pecah-pecah semakin kemarin. Jadi banyak. sekarang udah Ya. sama perusahaan dibagi pegangnya sekian Yes, sekian betul, ya. Sehingga betul. lebih fokus ya. Betul, ya. Kalau bicara rutinitas, ya saya sih lebih dominan ke supporting unit. Jadi dari segi apapun yang menyangkut operasional di tim saya atau di wilayah saya, itu yang bertanggung jawab biarlah saya yang menghandle atau yang paling bertanggung jawab, berpengaruh di situ, Pak. Iya. Jadi gitu. Bro, udah berapa lama kerja di perusahaan yang sekarang nih?
perusahaan sekarang kurang lebih saya mulai berawal dari tahun 2008. Berarti kurang lebih 12 tahunan lah ya. 12 tahun. 12 tahun sampai 13 tahun. Itu begitu lulus SMA kerja di situ? Enggak. Oh enggak. Jadi Enggak. dulu lulus jadi kan lahir di Indramayu nih. Betul. Sampai SMA di Indramayu. Betul. Lulus Nah, SMA, dari Indramayu baru lulus SMA kemana tuh? Ke- Maksudnya kerja di mana? kerja di dulu saya sempat kerja di PT plastik, pabrik plastik yang ada di Tangerang. Di Tangerang. Di Berapa lama Tangerang. Waktu itu hanya bertahan kurang lebih 6 bulanan. 6 bulanan saya bertahan. Apa Di tuh? situ Nggak kuat tuh? nggak kuat. Nggak kuat ya, karena Nah, mungkin kerjanya secara kita kan namanya orang baru lulus sekolah sekolah. ya. Ya namanya orang baru lulus sekolah kan udah biasa, Nyantai. kebiasaan nyantai, Ya. duit tinggal minta. Sekarang kerja. Sekarang kerja di pabrik, kerja harus 12 jam dari jam 7 ke jam 7 lagi, setiap hari ngadepin mesin, panasnya mesin plastik itu luar biasa. Iya. Tapi Ya. sempat operasi plastik ya waktu itu. Oh, enggak. Kalau ini Oh, enggak asli. jadi ya? Ini asli. Oh. Makanya jadi kayak gini. Kirain waktu itu kerja di sana sempat operasi plastik. Enggak ya? Enggak, betul. Oke. Kalau ini makanya jadi kayak gini. Pak Marlon, aku tarik belakang sedikit. Pak Siap. Marlon dulu anak keberapa ya? Saya keluarga di Indramayu, orang tua ada bapak dan ibu pastinya ya. Kakak saya 3 orang, adik saya 2 orang. Total 6, saya anak keempat. Oke. Anak keempat, kakak saya cewek perempuan semua. Adik Ya, cowok berarti- 1, ya. cewek 1. Jadi saya Anak cowok laki-laki. laki-laki paling gede. Dulu paling ganteng ya setelah Yes. mungkin agak lebih jelek berarti. Betul sekali Pak. Betul. Berarti betul. SMA langsung kerja di pabrik plastik. Pabrik. Nah, aku mau tanya nih, kenapa dulu Bro Magnun ini memutuskan untuk kerja? Sementara kalau tadi bilang agak santai-santai, biasanya orang kuliah dulu nih, Bro. Yes. Karena secara background ya kita hidup dari desa, dari kampung. Ini kan Oh, di Indramayu ini di desa. Di desa, Oh, Pak. tapi kan Indramayu itu kabupaten ya. kabupaten. Nah, tapi Kalau ya, namanya desa, tapi saya Magnun tinggal di desanya. desanya lagi ya. Betul. Bapak Terletak petani, bapak petani, ibu ada juga tanah sendiri? ada. Oh, ada tanah sendiri. Ada, alhamdulillah. Nah, cuman kan ibaratnya tuh kita hidup pas-pasan, nah bisa dibilang pas-pasan, bisa dibilang juga sebenarnya cukup. Nah, cuman saya dari umur SMP, SMA itu sudah berniat ketika lulus SMA nanti saya mau keluar dari Indramayu. Oh. Karena pengen merantau, yang namanya pengen kerja mandiri, bukan nggak mau ngikutin jadi seorang petani, bukan, tapi kita harus punya sesuatu yang harus kita kejar. Oke. Ada nggak dulu tuh maksudnya itu kayak role model atau semacam gue pengen jadi ini nih, misalnya ngelihat pengusaha atau ngelihat kerja kantor, nah atau sekedar yang penting gue keluar dulu lah dari Indramayu supaya merubah gue gitulah kurang lebih. Kalau harapan dulu hanya sebatas pengen kerja. Oh, pengen kerja. Betul. Entah kerjanya apa, serah. Apapun, yang penting halal. Nah, Istilahnya bukan di kampung lagi, jadi duit gitu. Nah, Jadi bapak halal. itu dulu nggak bisa biayain atau memang dari Bro Magnun ini emang lo mau kerja aja gitu loh? Atau lo nya kayaknya agak gue males deh, gue pengen nyantai, gue pengen kerja, atau gimana nih? Biasanya Kalau kan di pada kampung, orang pas kuliah dulu deh, atau gimana nih? Di kampung Iya. emang gimana? kalau di pemikiran? kampung saya itu tahun 2000, saya lulusan SMA tahun 2006 Pak. Tahun 2006 itu yang sekolah sampai dengan SMA di kampung saya, seangkatan saya itu hanya 2 orang. 2006. 2006. Waduh, itu kampung dulu udah ada listrik belum? Udah. Oh, udah. Listrik. Kenapa sedikit banget yang sekolah? Nah itu jadi memang pada umumnya di kampung ini ya masih standarnya masih di level SMP. Oh, SMP udah ya? Udah habis itu sudah Kawin. ada yang kawin, Oh, ada ada yang melajang, ada yang pokoknya aneh-aneh. setelah Pokoknya ada. SMP rata-rata itu udah
Berarti lu ini salah satu orang terbaik di desa lu waktu itu ya. Udah 2 waktu itu ya. itu pun cuma ada 2 dan yang satunya juga gagal. Gagal itu nggak lulus SMA-nya. Keburu berhenti. Oh, keburu berhenti. Jadi di akhir menjelang semester ujian udah berhenti. Ya terlepas dari dia udah males sekolah, males belajar, ya itu pokoknya berhenti aja. Sampai di situ pokoknya dari satu kampung itu yang seangkatan hanya 1 tinggal saya. Ini berarti sekolahnya nggak di kampung ya? Mungkin di kota kecamatan? Di kota Indramayu Pak. Oh, di kota Indramayu. Betul. Ya? Nah, gue mau tanya malah, kenapa lu bisa berhasil 1 orang itu? Kenapa lu nggak ikut kawan-kawan lu yang cuma sampai SMP? Karena kalau saya tuh gini Pak, karena saya dengan orang tua, alhamdulillah saya dikasih orang tua tuh orang tua yang hebat. Orang tua saya nganggap saya ini sebagai kawan, sebagai teman, bukan batasan antara anak sama bapak. Orang tua ngajarin saya apapun yang orang tua lakuin, beliau pasti sharing dengan kita. Nih hari ini cuma misalnya nih, hari ini saya cuma dapat uang makan sekian, jadi sekian. Jadi anak-anak juga ngerti gitu ya. Betul. Jadi sampai saya sekolah pun saya jarang yang namanya dikasih uang jajan. Oh, lu gak dikasih duit jajan? Lu jajannya kalau sekolah jadi gak makan atau bawa bekal? Ya kadang Ngeliatin kita orang makan aja? punya simpanan sendiri Pak ya, karena di dulu juga saya istilahnya tuh ya yang ngikutin bantu ke sawah iya sambil sekolah gitu kan dapat pokoknya lu cari itu tapi ikut orang lain ya, bukan ikut bapak ya? Ikut bapak, nanti bapak kasih gitu. Jadi kalau bicara tentang setiap hari dikasih enggak juga, tapi sering juga yang namanya sekolah kita tanpa dikasih pun saya jalan, tanpa dikasih saja. Karena efek dari kita saling pengertian antara orang tua dan anak, akhirnya kita sebagai anak nih, wah kasihan lah orang tua. Wah, kasihan. Lu ngelihat orang tua lu berjuang buat lu juga akhirnya betul empati juga gitu ya. Betul, empati. Kalau Bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Jadi itu salah satu yang berkesan buat lu sama kamu ya? Betul. Yang paling hebat di antara saya nggak tahu ya kalau orang tua yang lain kan kita nggak ngikutin keseharian. Jangan dong orang tua lu, jangan orang tua orang lain. Agama ya betul. Lu kurang puas satu orang tua. sangat puas, sangat tambahin lagi loh. Makanya saya pun sekarang jadi orang tua, saya belajar seperti orang tua saya. Saya nggak mau ngebatasin yang namanya jarak antara orang tua dengan anak. Lebih baik kita sama anak berkawan seperti teman dekat, terbuka semuanya. Memang bukan sengaja ngasih beban ke anak, bukan, tapi anak seenggaknya belajar dewasa dari hal-hal yang disampaikan di situ. Jadi akhirnya kita sama anak juga jauh lebih dekat ya. Yes, betul. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita tadi dari sekolah yang nggak sempat kuliah tadi. Ya. Apakah itu keinginan Anda sendiri atau sebenarnya? Ya, yang kayak tadi saya ngomong Pak. Waktu itu udah SMA aja di kampung tuh udah termasuk ya? Bangga lah ya. Bangga lah. Salah satu yang bisa lulus sampai dengan level SMA. Gitu. Jadi bicara kuliah udahlah, itu udah nggak ada target lagi. Karena umumnya di situ itu 2006 aja masih begitu ya. Masih begitu. Oke, kita tadi kerja di pabrik plastik. Dari pabrik plastik lu kerja di mana lagi? Ya. Jadi ceritanya gini, sebenarnya ini saya baru pertama kali cerita Pak. Biasanya kalau orang ada yang nanya, lu kok tiba-tiba gini? Saya jawab, kayaknya saya butuh rapel off 3 hari deh untuk saya cerita. Oh iya, gue dengerin ya pokoknya lo. Wah, ya. Iya, karena berarti kita mulai dari sekarang nih 3 hari. Yes, karena kalau kita mau mengulas, sekarang lah, anggap umur saya 20 plus. Awas keucap 20-nya. Nanti total lo ngomong lagi. Oh iya. 45 lagi. tinggal yang hitung aja ya. Betul. Jadi kalau kita mengulas kurang lebih 13 tahun yang lalu lah. Tadi udah ketawa 2006 dia lulus. Ya, kurang lebih 30 kan panjang ceritanya itu kan. Jadi butuh rapil of 3 hari, saya yakin itu masih kurang banyak lewat gitu Pak. Ya. Jadi saya ceritanya tuh ya kita singkat aja di sini Pak ya. Iya. Saya 2006 lulus langsung ikut kerja di
Tangerang itu bersama tetangga, Pak. Ceritanya Diajak tetangga. diajak tetangga karena kayak orang sering ngomong kerjanya ibu kota, ibu tiri tidak sekejam ibu kota katanya. Jadi memang benar yang saya alami. Kita kerja di Tangerang, bawa lamaran sana sini itu selalu satu yang ditanyain. Kamu bawaan siapa? Oh, jadi ada yang menggaransi lah kurang lebih ya. Ada yang rekomen. Ada yang rekomendasi. Atau ada yang misalnya kalau sekarang mah makelar atau calo lah istilahnya kan. Jadi ngelamar pabrik sini, tetap kamu bawaan siapa? Jadi sebenarnya ijazah nggak penting ya? Ijazah nggak terlalu penting lah ya? Nomor dua setelah tahu itu bawaan siapa lo? Oh, saya bawaan Dani ya, kami nggak kenal, ya udah keluar aja lagi gitu ya. betul sekali waktu itu betul sekali. Dan akhirnya kan mentok ke situ sampai akhirnya ada tetangga yang ngajak, cuman melalui syarat waktu itu. Saya bisa masukin dulu tapi ini harus lewat jalur belakang. Lewat jalur belakang ya Bapak ngerti lah istilahnya. Waktu itu maharnya kurang lebih 1,5 juta Pak. Gaji itu berapa tuh? Gaji saya waktu itu UMP Tangerang kurang lebih 700 ribuan. Berarti banyak juga ya potongannya. Jadi kurang lebih 3 bulan, selama 3 bulan kerja kita hitung-hitungan tuh sebenarnya nggak digaji. Oke, nyicil lah jadinya, kita nyicil nggak uang. nyicil, justru bayar cash. Bayar cash. Hari itu bayar cash dari awal. Jadi aneh kan di sini, kita kerja, kita yang malah ngasih duit. Oke. Ya, beda dengan sekarang ya. Tapi lo 6 bulan waktu itu kerja? 6 bulan. Udah balik modal belum lo? Belum. Wah, justru tekor iya. Ya, cuman kan itu nggak bisa diomong. Ya, sampai di situ juga orang tua tidak pernah, sampai sekarang orang tua tidak pernah nanya saya kenapa kamu berhenti dulu bayar. Ya karena yang tadi saya ngomong orang tua itu adalah teman-teman kita. Mungkin beliau paham. Wah, pasti dia susah. Pasti dia senang. Beliau sekarang pun orang tua nggak pernah nanya kerja apa, gaji berapa. Pokoknya anaknya kelihatan senang ya. Pasti orang tua, namanya orang tua itu pasti begitu. Jadi balik lagi kerja pabrik akhirnya nggak kuat, saya berhenti dari perusahaan itu balik kampung lagi, Pak. Pulang lagi loh ke Iya, Indramayu lagi. Yes, betul. Kampung lagi ke Indramayu lagi. Karena tapi diterima lo di kampung lo? Diterima, cuman saya sendiri yang menolak. Biasanya orang kampung yang nolak, lo yang nolak sekarang? Iya, karena saya udah merantau, tapi saya pulang nggak bawa apa-apa. Belum berhasil udah pulang ya. Biasanya malu ya. Malu. Kayak di tulisan ini kan dituliskan tulisan di truk tuh kan ada tuh. Iya, betul. Saya seminggu atau 2 minggu di dalam rumah aja, Pak. Gak berani keluar. Jadi selama pulang ngendep aja di rumah. Ngendep di rumah. Tapi waktu itu belum ada Covid kan, jadi belum isoman ya. belum zamannya itu kan masih aman. Jadi lo 2 minggu di dalam rumah. Bukan kamar juga ya, saya di rumah lah gitu kan. Makanya waktu itu badan lo putih ya katanya sempet ya. Yes, putih, kurus, ganteng juga sih. Sekarang masih Pak. Masih. Iya. Ini istilahnya kita kan namanya udah merantau, udah bawa biaya, tapi nggak sukses kan, malunya seperti apa gitu Pak. Cuman kan seiring berjalan kan, memang ilmu orang tua tuh terkadang gini, orang tua ngajarin saya, kalau kamu mau didatengin, jangan pernah ngedatengin, bahasa orang tua. Kalau kamu mau didatengin, maka kamu jangan mendatangi, atau jangan kamu datang. Contohnya gimana nih maksudnya ini? Contohnya misalnya, saya pengen didatangi sama Pak Dani, maka syaratnya saya nggak boleh datangi Pak Dani. Otomatis Pak Dani akan datang ke rumah saya karena saya nggak datang. Ya lu nggak datang ya, gue kesel, gue cariin. Nah itu salah satunya. Jadi saya di rumah pun saya nggak keluar, tetapi teman-teman saya pada datang ke rumah nyariin. Tapi lu nggak ada utang dong? Nggak ada. Belum ada pinjam. Betul. Cuma saking seringnya teman-teman datang, akhirnya kan ketarik lagi. Saya yang awalnya saya diem aja di rumah pun, akhirnya ketarik lagi, keluar lagi. Nah selama masa itu ya kayak tadi saya ngomong, memang dari background ini, mohon maaf saya nggak ngejelekin teman-teman di kampung. Kalau misalnya ada yang nonton juga saya mohon maaf. Teman-teman di kampung itu kan istilahnya
kasar ngomong itu Kalau nongkrong tuh. tempat nongkrong yang istilahnya rada gelap. Oh. Ya, saya juga pernah punya pengalaman yang agak kelam dengan teman-teman yang di kampung. Jadi pada saat udah mulai nganggur itu akhirnya kita mulai kejerumus yang namanya minuman, yang namanya macam-macam lah. Ada. Sampai akhirnya terakhir finish saya sempat hampir masuk penjara. Oh. Masuk sel. Itu berapa lama tuh lu berkecimpung lagi di dunia yang tadi itu? Semenjak Lu pulang sampai berapa lama tuh kurang lebih? kurang lebih Ada setengah tahun? lah. Oh, setahun. Berarti lu lama gak kerja ya? Lama kan, setahun. Jadi Akhirnya kurang lebih setahun. Setahun itu lu hanya nongkrong-nongkrong. Bapak lu gak marah tuh waktu itu? Enggak, Bapak lu gak marah? karena Dan lu duit lu makan apa gimana? Itu dapet dari mana? Dari orang tua pasti? nah, karena yang tadi saya ngomong, saya nggak ada batasan dengan orang tua. Saya bukan nggak pernah ya minta uang hanya ketika saya sudah nggak punya uang. Tapi tetap minta dong ya? Tetap minta. Karena lu kan gak ada penghasilan. Tetap minta. Gue tertarik nih dengan lu tadi cerita, Yes. lu mau masuk penjara. Kenapa gak masuk sih? Ya maksud gue kenapa lu sampai gagal gitu Itu loh? hebatnya saya. Hebatnya saya. Jadi satu ketika habis lebaran tuh, ceritanya habis lebaran. Di kampung saya itu ada tempat wisata pantai. Oh, Indramayu itu pinggir pantai? Yes, Dekat pantai? dekat pantai. Di samping kampung saya ada pantai. Kebiasaan setiap habis lebaran itu di tempat wisata itu selalu ramai. Dan biasanya yang megang lahan parkir itu orang-orang dari kampung kita. Oh. Ya, megang lahan lah istilahnya. Nah, ya mungkin karena saya juga karena udah masuk ke gerombolan istilahnya di situ. Preman lo Yes, ya. di situlah gitu. Berarti lu zaman dulu serem dong kalau gitu ya? Enggak, tapi saya bisa mengendalikan orang yang serem. Oh, waduh. Saya biasa aja Pak, bahkan Ya. semua orang di kampung saya mungkin wah itu bagus, itu alim, itu pendiam, tapi saya istilahnya main belakang, mainnya main cantik. Jadi sampai orang istilahnya kasar ngomong, kepalanya preman di situ pun kalau saya ngomong nurut dia. Nah, jadi balik lagi ke cerita tadi, habis lebaran di tempat wisata itu kita minum rame-rame. Ini nggak apa-apa ya kalau saya cerita soal minum-minuman. Nggak apa-apa. Kita ini Ya, ini cerita masa cerita. lalu. Betul. Makanya Kalau tadi sekarang kan lo minumnya cuma minum ini doang. makanya tadi saya ngomong harus butuh rapel 3 hari karena panjang. Sekarang kan kerjanya juga on off. Ya, betul. Jadi kita habisnya udah seperti biasa lah minum. Habis minum kan biasanya ya kita nongkrong lah, mau nongkrong ke pantai. Nongkrong ke pantai, tiba-tiba teman saya ada yang nyetopin dari kampung sebelah. Kayak nyetopin kendaraan ya? Kendaraan, betul. Karena kita mau masuk, biasanya kan yang megang parkir itu kita. Iya. Saat itu memang kita lagi istilahnya yang karena udah nggak mau lagi lah megang lahan-lahan kayak gitu. Kita lepas, akhirnya dipegang sama kampung sebelah. Mungkin kampung sebelah itu juga bocah-bocah yang baru gede juga, nggak kenal sama kita gitu kan. Teman saya di situ di-stopin, saya turun, akhirnya salah satu orang saya gambar Pak. Oh, Saya anak kampung sebelah? Yang nyetopin itu saya gambar karena saya pikir saya berenam orang, bawa 6 orang. Saya gampar si satu orang ini, dia lari. Dia sendiri. Kita pikir selesai. Begitu kita mau naik motor, tiba-tiba 20-30 orang meroyok kita. Ternyata gerombolan dia lebih banyak, makanya dia berani dibandingkan kita. Iya. Nah, itu sampai ribut aja. Sampai akhirnya saya pingsan, ditarik ke polsek. Selang berapa jam lah situ. Kalau bicara tentang proses keadilan, seharusnya sih saya yang masuk ke polsek, misalnya ke sel, karena saya awal lu yang nambar gambar. duluan. Betul, saya nambar duluan. Tapi setelahnya lu, Tapi karena berhubung kita masanya sedikit dan dikeroyok, jadi kesannya akhirnya lu dibalik. kayak yang
jadi korban. Yang menjadi korban. Betul, betul. Akhirnya kita yang jadi korban. Jadi sampai sempat seperti itu, ya memang jalan juga atau peringatan juga dari Tuhan, mungkin sudah cukup lo sampai di sini. Tapi waktu itu damai. Nggak ada yang masuk penjara sama sekali. Masuk si. Oh ada yang gambar. Itu ya. Oh ada beberapa rombongan yang masuk. Masuk. Diproses. Yes. Proses. Oh Masuk. Beruntung lo ya, berarti di SKCK lo masih bersih ya. Masih baik. Oh masih baik. Masih baik. Berarti kalau lo masuk penjara udah Ya. mulai ada cacat di situ Betul, ya. betul. Apakah itu titik balik lo sehingga lo Yes. berhenti di perkumpulan yang tadi itu? Yes, Akhirnya itu lo salah mungkin- satu peringatan dari Tuhan yang terakhir karena Ah, waktu itu saya kata teman saya sempat pingsan, begitu sadar saya udah di polsek, Pak. Oh udah polsek. Ya. Udah di polsek, udah di istilahnya udah di kantor polisi. Jadi mungkin baru sadar sih Berarti ketika waktu itu saya lo udah yang bekerja. penting banyak dong. Banyak, kurang lebih sekitar 20 orangan, Pak. 6 orang itu digebukin. Dan 5 orang itu kabur semua. Oh cuma lo doang yang digebukin. Saya. Makanya yang ditahan di polsek cuma saya jadi korban. Oh cuma gue pikir 6 Yes. orang tadi enggak. Padahal awalnya saya ngebantuin temen, begitu dikeroyok temen kabur, saya sendirian di situ. Sadis juga nih kawan 5 orang nih. Itu berarti kan ya kita di situ tahu mana teman yang ikut rame-rame doang, mana yang benar-benar teman. Tahu lah benar-benar Yes. teman ya. Betul. Oke, Jadi kita akhirnya dari situ lo Dari situ, ngapain tuh? mungkin orang tua sampai sekarang nggak pernah marah, nggak pernah negur, Pak. Cuman orang tua kan tahu ibarat itu magnetnya atau perantaranya saya bisa kerumunan atau saya bisa kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman. Itu salah satunya adalah dari kendaraan. Ya akhirnya orang tua ya mungkin orang tua kan pintar daripada negur, kendaraan itu akhirnya dijual. Oh jual. Udah dari situ kan saya mulai Mati langkah. galau, Udah mati nggak langkah, bisa saya nggak bisa kaki, ngapa-ngapain ya. tuh, Pak. Jadi orang tua marah enggak, negur enggak, Mm-mm. tapi caranya Biar anaknya mikir Biar sendiri anak lah mikir ya. sendiri, Ini stop. Alat untuk Putus. biasa nongkrong mau kemana-mana gue yes, jual lah. betul. Nah lepas dari dijual itu kendaraan kita nggak bisa, saya juga akhirnya jadi boring juga kan di rumah terus mondar mandir di rumah ngapain gitu Nggak kan. ada internet lagi waktu itu. Yes, betul. Kalau Kalau telepon sekarang- aja sampai jam 12 malam baru Iya. telepon. Kalau sekarang lu ada Iya. internet masih mending kan. Betul. Jadi setelah itu kebetulan di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh? Yes. Hah? Payakumbuh ada kakak dari bapak. Pak D ya berarti ya. Cewek ya, Bude. Oh Bude ya. Bude. Manggilnya Bude. Jadi ya mungkin salah satunya di situ titik balik saya coba ikut Bude Bude di Payakumbuh. di Payakumbuh. Oh. Bude di Payakumbuh. Ikut Bude kurang lebih sambil nyari kerjaan, Bang ya. Nyari kerjaan, ngelamar sana, ngelamar sini, tetap juga nggak dapat. Iya. Akhirnya ada sepupu lagi, memang masih di daerah Payakumbuh juga. Daerah Payakumbuh itu si sepupu itu jual nasi ampera, Iya. nasi gerobak, Nasi padang ya. nasi padang, nasi ampera. Nah saya ikut beliau kurang lebih 3 bulan, nasi padangnya tutup. Aduh, gua rasa lu nih bikin dia tuh. Yes, ganti lagi Oh, Pak. lu bagian apa dulu? Apa nyuci piring atau Jualan. bagian ngidangin? Pokoknya bantu Ngidangin. jualan. Saya yang ngidangin. 3 bulan lu kerja tutup. tutup. Tuh, ganti lagi si sepupu tadi, ganti jualan sate padang, Oke. pakai gerobak lagi Pak. Ini orang Padang apa suku ini? Orang kampung dari Indramayu. Orang Cuma Indramayu, istri, tapi sama- jualan nasi ampera nasi Padang. padang. betul. Jualan sate Madura. Sate atau padang. Sate padang juga? Sate padang. Jadi saya juga yang ngedorongin gerobak, ngejualin. Keliling nih. Enggak kan? Enggak. Cuma ngedorong ngetem gerobak, gitu ya? Iya, dari rumah ke Bangkalan. Pangkalan. Ya, ke tempat lokasinya lah di situ. 3 bulan lagi tutup lagi Pak. Heeh. Padahal jualan tuh bagus, kencang, cuman ya saya nggak tahu mungkin manajemen keuangannya yang amburadul ya. Kalau saya ngomong sekarang mah amburadul. Nah akhirnya dari situ Lu dibayar nggak tuh waktu itu? waktu awal-awal 1-2 hari dibayar, 1 hari 25.000. Sisanya? Sisanya
bahasanya sih dulu ngutang ya, saya kumpulin aja sampai akhir bulan. Tapi alhamdulillah nggak dibayar juga. ya saya lupa lah. Oh iya iya iya, iya udahlah. Ya saya lupa itu dibayar apa enggak, tapi kalau nggak salah sih enggak ada. Enggak Ya, iya. cuman saya balik lagi itu kan saya hanya ngisi waktu. Memang niatan saya juga Nah, niatannya cari bukan uang. Sambil nyari uang, kerja ya. yes. bukan nyari waktunya ke beliau, bukan nyari uangnya ke beliau, bukan. Iya. Hanya sekedar bantu, hanya sekedar ngisi waktu sambil cari kerjaan. Oke. Nah akhirnya dapat kabar lah di Riau, Pekanbaru. di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, Oh, bukan di Pekanbarunya ya. kurang lebih 2 jam lagi dari Oke. Pekanbaru. Ya. Ada kerjaan apa tuh waktu itu? Ada istrinya dari sepupu saya, Istrinya dari sepupu saya. apa ya bahasanya, Ya udahlah pokoknya istrinya Yes. gue udahlah gitu ya. iparnya sepupu saya lah. Ya. Iparnya sepupu saya itu kerja di pabrik RAPP di Pangkalan Kerinci. Oke. Pabrik itu ialah pabrik kertas terbesar se-Asia. Se-Asia. Ya, kalau nggak salah ya se-Asia waktu zaman itu. Balik lagi lo ke pabrik ya. Saya ke sono ngelamar. Cuman memang nggak tahu dapat, ya memang Tuhan lah yang ngatur semuanya, Pak. Saya nyampe ke situ kan memang belum proses lamaran sama sekali. Jadi saya datang ke situ hanya mau mencoba melamar, bukan sengaja ada satu posisi kosong nih, lu mau ngisi nggak? Bukan. Jadi memang sepupu itu juga istilahnya sama-sama bekerja. Yes. Nanti kalau ada lowongan baru dia Baru majuin, dia, iya. masukin. Nah, seminggu di situ karena RPP itu surplus besar-besaran 10.000 orang, termasuk salah satunya sepupu saya. Oh. Nah ini saya loncat jauh-jauh ngikut sepupu Aja nggak kerja lagi. nggak kerja lagi. Terluntar-luntar nasib lo. Kos saya sendirian sama sepupu itu. Cuman karena saya udah niatan dari rumahnya memang mau merantau, mau nyari kerja, si sepupu itu mah memang udah balik lagi ke Payakumbuh lagi, Pak. Oke. Saya tinggal sendiri di situ. Di Di Pangkalan Pangkalan Kerinci tadi. Kerinci. Kos di situ. Kos. Di situ kos kurang lebih 2 bulan. Saya juga nyari kerja nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Nah, lari ke bulan ketiga saya di situ, dana nipis dong, Iya. modal tipis dong, modal habis dong. Di depan kosan saya itu ada mau dipagar seng, satu lahan besar dipagar seng. Infonya mau bikin mall di situ. Oh. Ya, jadi saya nggak pernah punya pikiran sama sekali mau ngelamar kerja. Karena satu saya udah mulai putus asa, udah loncat sana nggak Iya, dapet iya. ini nggak dapet. Lu Udah lah. ada kepikiran balik ke Indramayu gitu? Ada, justru Ada. itu. Saya sengaja, kapan buka mall? Tadi saya bilang di depan kosan itu kan ada salah satu mau buka mall katanya. Mau, ya masih rata lah, Iya. masih dalam bentuk Mana? tanah, masih Panjang-panjang doang. pondasi apa segala macam lah. Cuma Cuman kalaupun jadi pun masih lama lah ya. masih lama. Ah. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba cepat jadi, Pak. Oh jadinya cepet. Cepet, memang bener-bener kilat itu. Hebat. Kayak bikin candi ya. dia Yes. ya. Lubangnya sama yang bikin candi itu sama satu grup kali ya. Mungkin bisa jadi. Jadi nyampe di situ, bukan mallnya. Saya jujur nggak bohong, saya nggak usah ngomong demi Tuhan lah ya, nggak boleh ngomong demi Tuhan lah ya, demi alam lah yang tahu. Saya niatan, ya sudah, ketika mall itu jadi, saya mau beli baju dengan nama brand yang saat ini saya kerjain. Emang brandnya udah terkenal waktu itu? Udah. Oh udah? Yes, 2008 udah. Udah terkenal? Dan lu pengen beli, kalau menurut ada lu pengen beli brand Yes. juga? Oke. Saya pengen beli, tujuannya untuk apa? Tujuannya saya mau pulang kampung. Seenggaknya saya dari pengalaman dulu, saya gagal merantau, baju bukan itu aja yang saya pakai. Iya. Jangan nanti baju berangkat sama baju pulang sama. Sama. Ya kan, seenggaknya itu dulu, Pak. Iya. Jadi, saya tunggu nih seminggu lagi atau 2 minggu lagi buka, saya mau beli itu, habis itu pulang. Berarti lu ini udah cinta lama sama brand lu ya? Bukan kita lama ya. Sebenarnya sih apa ya, Pak ya? Itu salah satu brand di kampung itu Yang ya terkenal. standar lah. Oh yang standar ya? Standar
standar orang pakai itu umumnya pakai itu. Sebenarnya. Oh. Jadi ya kalau bagi pemula sih mungkin ya ada wah ya Iya, iya. waktu itu ya. Waktu itu kan ya udah lama, udah lumayan lah. Cuman ya sudahlah, sebenarnya saya ada baju baru buat pulang kampung. Jadi orang di kampung pun nggak akan nanya lu bawa duit berapa, tapi orang di kampung pasti melihat lu pakai baju apa yang Iya, pulang. iya. Kan gitu ya. Jadi menjelang seminggu sebelum pembukaan mall itu, tiba-tiba datang satu orang lah dari Pekanbaru, nanya tuh ke saya, Bang, di dalam ada kos-kosan nggak? Kosong. Oh, lu nggak kerja tuh waktu itu? Nggak kerja di kos-kosan itu, nganggur ya orang. Saya kesana kesini nggak dapat kerjaan, mau Oh, gimana? jadi lu di kosan aja cari-cari kerjaan Malah dari tidur muter-muter, ini udah kayak orang. pas mallnya mau jadi ada orang datang. Yes, Bang, ada kosan nggak? Kos-kosan nggak di dalam katanya. Sampai di situ saya jawab, kayaknya sih ada ya, karena rencana saya juga seminggu lagi juga mau Mungkin pergi. nih, maksudnya lu bisa pindah di tempat gua gitu kali. Yes, saya pikir gitu kan. Heeh. Akhirnya dia masuk ke dalam, nanya si yang punya kos-kosan tersebut. Nah, cuman zamannya waktu itu kan beda dengan kos-kosan sekarang. Kalau kos-kosan sekarang kan satu orang satu kamar. Iya. Kalau zamannya dulu kan bisa satu kamar, bisa dua orang, Iya, iya. tiga orang. Nah, waktu itu kebetulan di kamar saya itu satu orang, saya sendiri. Nah, saya pikir orang itu nggak jadi. Begitu saya masuk kamar, ternyata orang itu ada di kamar saya. Oh, itu tanpa permisi dulu ya berarti ya? Ya, Yang permisi sama yang punya. Oh, gitu. Iya, sama yang punya. Dia gitu, diletakin di kamar ini. Iya. Jadi dia dikasih kunci juga. Lu masuk dan kaget dong awalnya. Kaget saya juga, lo di sini. Iya, katanya kan. Oh, ya sudah, akhirnya kenalan. Kerja di mana? Kerja di brand yang sekarang lah. Berarti sekarang ini Yes, kerja di sana. Oh, masih ada tuh orangnya sampai sekarang? di Kayaknya nggak ada lagi ya? udah masih ada tapi Tapi udah udah nggak nggak di nggak brand. di brand Oh, lagi. iya. Jadi apa namanya? Saya nanya iseng, ada lowongan nggak? Dia ngomong ada, seneng dong. Tapi dia ada ngeluarin ngomong tapi Pak, ini nggak masuk lagi lah saya. Langsung suram ya lu ya. Masuk gelap lagi dia. Udah suram mulai ini nggak masuk lagi di saya di ceritanya nih. Tapi apa Bang? Saya manggilnya kan Bang. Iya. Umurnya maksimal 25. Wih, saya masuk lah, seneng saya karena saya waktu itu masih 18 atau 19-an lah ya, baru Dia bisa ngomong tapi itu apa ngeliat lu mukanya 25 kali sepertinya seperti itu. Iya, kalau suram kali. Sepertinya seperti itu. 18 tahun Iya. dikasih maksimal Betul. 25. Waduh. Betul. Sepertinya Bisa. seperti itu. Waktu itu akhirnya syarat tuh bisa. Salah satunya bisa. Bisa. Ini kan syaratnya ini. Ya karena mungkin pembukaan toko baru, beliau juga belum rekrut orang. Iya, butuh orang juga ya. Butuh Dan orang juga. mungkin agak susah juga cari orang Yes, di situ ya. betul. Karena kan di Karena daerah ya. daerah-daerah kan belum Ah. dapat orang. Jadi akhirnya deal besok pagi ya jam 8 kita ke sono. Oh. Saya tanyain tuh pakai baju apa, pakai sepatu apa, pakai namanya kalau kerja dulu kan di Jakarta kemeja harus putih, Iya. celana hitam sopan, Sepatu pantopel. sepatu pantopel. Oh ya waktu itu kan kita nggak bawa ya persiapan. Iya. Saya beli Pak. Sore itu saya beli. Lalu besok Kan pagi saya langsung nanya kerja? dulu. Besoknya langsung kerja. Oh. Besoknya dia ngomong jam 8 berangkat. Saya jam 6 pagi udah mondar-mandir di kamar karena nggak sabarnya Kan saya. dia ada di situ juga. Ada sih. Oh. Dia Kan masih kamu tidur. juga. Iya, kan namanya kita segan ya mau Iya. nanya jam berapa nih mau masuk kerja segan. Istilahnya kalau kita tahu beliau yang masukin kerja berarti ini orang hebat, Iya. orang hebat nih. Nggak mungkin kita tahu. Jam 6 pagi saya udah mondar-mandir di depan kamar, padahal orangnya masih tidur di kamar saya. Nggak keluar akhirnya setengah 9 baru keluar. Akhirnya di interview di toko. Itu pun saya diajarin sama si abang itu. Yang interview orang toko, bukan dia dong ya? Orang toko. Orang toko ya. Ya, cuman saya diajarin sama si abang itu, kalau ditanya sama orang toko, jawabannya kamu adalah perbantuan dari Pekanbaru. Oh, biar lu bisa diterima. Bisa mungkin ya. biar bisa lolos. Karena udah ada yang menggaransi abang tadi. Yes. Ini Dev Store juga ya? Dev Store. Dev Store. Dev Store. Jadi akhirnya masuk sekitar kurang lebih 1 tahun lah saya jadi seorang SPB.
SPB di brand yang sekarang. SPB ya, Iya, Sales Promotion Boy. boy, ya. bukan girl. Bukan enggak. Bukan boy. Ganti. Yes. Ya, akhirnya saya masuk kurang lebih setahun lebih lah, dari 2008 ke 2009. Nah, si abang itu ternyata ialah chief counter kalau bahasa sekarang Ya, itu. Yes, atau di atas koordinator. SPB lah ya. Yes, di atasnya SPB lah. Jadi selama setahun setengah itu si abang menjabat posisi di atas kita dong, otomatis. Dia stay di tempat yang sama tuh. Standby-nya di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Yes, dia hanya berbantuan pembukaan doang, habis itu Selesai, dia selesai. balik Pekanbaru. Ya. Cuman waktu itu selama setahun setengah itu beliau berhenti resign. Nah, beliau berhenti resign, lalu kantor mencari pengganti si abang tadi. Oke. Saya nggak tahu yang masukin nama saya si abang tadi apakah orang lain. Uh-huh. Yang jelas nama saya yang terpilih. Menggantikan si abang Si tadi. abang tadi. Nah, lu berapa lama kerja waktu itu udah? Setahun. Oh, setahun. Udah Yes. bisa main di posisi itu. Terus. Dan padahal lu kan di kota yang maaf ya mungkin agak lebih kecil dibandingkan Pekanbaru ya. Betul. Oh, berarti lu menurut gua ya cukup beruntung juga waktu itu ya. Ya, sebenarnya malah justru saya tolak, Pak. Karena saya ini basicnya lulusan dari STM. Pengalaman kerja saya ialah pengalaman kerja yang kasar, ngomong maaf ya, agak kasar. Dulu di pabrik, terus jual nasi, istilahnya jual nasi, jual sate, itu kan istilahnya bukan kerjaan yang halus yang halus, kerjaan-kerjaan yang butuh Kalau otot. SPB kan lu ngomong ketemu Yes, orang ya, mulai servis gitu ya. kan. Akhirnya saya ditawarin untuk menggantikan, saya tolak. Kenapa? Karena saya pikir saya belum mampu untuk menjabat posisi itu, dan saya juga memikir kalau di posisi itu yang paling akan dikerjakan ialah terutama bergelut di laptop, komputer. Sedangkan kita orang lapangan ya, kita memegang-megang kayak gitu mah nggak ngerti sama sekali. Tombolnya di mana, ngidupin di mana juga nggak paham gitu. Kalau ngancurin bisa. Bisa, kalau apalagi ngejual gitu kan. Kalau beli bongkar dan sama saya. Betul. Itu saya tolak waktu itu. Cuma saya tolak, akhirnya ngambil yang lain. Yang lain juga nggak tahan lama, akhirnya ditawarkan lagi ke saya. Yang kedua kali mungkin saya juga agak mikir kenapa harus ditolak lagi gitu kan, kenapa nggak mau saya coba. Akhirnya saya coba, Pak. Diangkatlah sama salah satu seorang supervisor yang ada di Pekanbaru. Saya di bawahnya jadi CK, misalnya jadi chief counter. Yes, megang wilayah Pekanbaru. Nah, setahun setelah itu sambil berjalan gitu kan, setahun setengah kurang lebih setelah itu si supervisor saya ini juga berhenti. Setahun setengah setelah lu jadi CK. Yes. Tapi lu sebenarnya happy kerja di sebagai SPB terus naik ke CK. Atau sebenarnya ya udah gue ini nyari kerja, dapat kerja aja gue udah bersyukur gitu kan. Betul. Karena kan gitu, kadang-kadang kan gini ya, sorry. Saya poin itu. Kita ini apalagi ya, lu yang misalnya kerja di Dev Store itu, kadang-kadang kan bukan cita-cita kita ya untuk kerja di Dev Store. Gue kecil mau gue mau jadi SPB, gue mau jadi citu, nggak ada sedikit pun nggak ada. Orang kan biasanya mau gue mau jadi dokter, mau jadi apa, nah. Betul. Dan akhirnya tadi karena begitu perjalanan panjang lo yang cari-cari kerja susah, Betul. akhirnya lu tekuni itu dan lu merasa ya udahlah ini bisa lu jadikan Daripada nganggur tadi ya. Daripada nganggur lagi udahlah yang Ya, penting itu udah setahun naik jadi CK, 1 tahun setengah. Lu tadi mau ditawarin juga jangan-jangan? dakwanin lagi jadi supervisor, Pak. Udah kecemplung juga ya. Udah ketemu dan masuk ke dalam kayak masa ya jadi dia. supervisor, betul. Jadi setahun setengah jadi supervisor, setelah itu jadi supervisor, tapi ada tapinya. Betul. Penempatan kamu nanti di Makassar. Oke, Makassar. Jadi dari Ini belum nikah ya? belum ya? masih lajang. Oh iya, masih 12 tahun berarti. Betul. Ya betul, masih lajang. Nah, saya okein karena saya pikir di Pekanbaru merantau, di Makassar tuh sama-sama merantau. Ya, sama-sama jauh juga ya. Kenapa ya. enggak gitu kan? Keluarga juga sama-sama di kampung. Akhirnya saya pergilah ke Makassar. Makassar. Oh.
Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 2011. Oh 2011 lu pindah ke Makassar dari Makassar, Pekanbaru. dari Pekanbaru tahun 2011. Oke, dari lu Makassar. sudah jadi supervisor. Jadi supervisor di Makassar waktu itu. Oh. Nah, di perusahaan kita kan udah banyak juga supervisor, tapi di wilayah Makassar ya alhamdulillah mungkin rezeki atau mungkin ini udah nasib atau takdir, Makassar jadi the best The best sales. Waktu lu Wilayah. pegang. Waktu lu pegang. yes betul. Nah, waktu lu jadi supervisor, lu punya anak buah berapa nih waktu itu? kurang lebih SPG lah ya, berarti ada CK di SPG. kurang lebih ya 200 orang. Oh 200 orang. 200 orang. Itu wilayah Makassar. Makassar aja. Makassar. Dan sekitarnya apa? Enggak Makassar. Oh Makassar Pak. Makassar, Kendari, Ambon, Papua enggak? enggak. Oh enggak. Papua masih ada wilayah lain, ada yang handle sendiri. Sulawesi Selatan lah, Sulawesi Selatan. paling jauh Ambon sama Kendari. Hmm. Makassar the best. Semakin banyak brand, semakin banyak toko buka, akhirnya butuh satu orang region yang menghandle wilayah Indonesia Timur. Oke. Akhirnya saya naik lagi, Pak. Naik lagi. Enggak, Setahun setengah. lu sehebat apa sih kok cepet amat naik? Susah diceritain. Gua mah kayaknya liat lu kayaknya biasa aja gitu, tapi Itu setahun saya, jadinya makanya. saya ngaku begitu, Pak. Makanya setahun SPB, terus CK, setahun setengah Profesor supervisor, terus naik ke region. naik region. Berapa tahun tuh? Setahun setengah juga? Enggak, ini agak lama, dari 2013 ke 2015. Oh berarti berapa tahun? 2 tahun deh. 3 tahun. 3 tahun ya? Paling lama 3 tahun. Oh berarti Jadi saya pegang Indonesia Timur dari Makassar sampai ke Papua. Makassar, Ambon, Kendari, Buton, Palu, Manado, Papua. jadi regional tuh, udah jadi regional. Yes, ya kalau bahasa sebenarnya ya region supervisor lah. Ya, region Di atasnya wilayah, supervisor lagi wilayah lah. Lu keliling-keliling tuh? Keliling. Di Papua? Keliling sampai ke Papua. Oh. Nikmat tuh buat lo atau banyak tantangan nggak di situ? Wah, nggak bisa ceritain. Saya pernah sempat ke Papua, terkunci dalam satu mall. Kenapa? Kalau lu terkunci lu ketiduran? Nyampe situ ternyata ada orang perang. Oh, lagi ada Orang- kerusuhan. Lagi ada kerusuhan. Lu jadi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Satu gedung itu dikunci. Dari jam berapa nih misalnya? Dari siang, dari jam 12 sampai jam 5 sore lah. Oh, ya, masalah itu. Habis salah itu satu ketemu kemenangan lu ya. Yes. Itu satu itu. Yang kedua, pernah kesana dengan ongkos tiket waktu itu berangkat murah, hanya 1,5 Pak, dari Makassar Ke Papua. ke Papua. Begitu balik jadi 11 juta. Buset, itu kenapa tuh? Karena memang salahnya tuh belinya dadakan. Oh. Jadi kalau bos saya pernah ngomong, saya pikir bercanda. Kalau lu mau ke Papua, lu harus beli tiket PP lah. PP. Harus beli dari jauh. Yes. Ya, kalau kita yang kerja, Kalau yang 11 juta yang bayar siapa tuh? Perusahaan lu mau bayar? ya itu makanya. Ya waktu kasus itu akhirnya yang bayar siapa? Akhirnya saya mundur. Oh. Saya perpanjang, pulangnya nanti minggu depan. Mendingan Murah. iya bayar hotel mungkin ya. Iya. Atau lu tidur di Mes, masjid kan ya. ya. Mes tadi kan, masjid kan. Betul. Daripada lu Daripada digorok bayar sama segitu, perusahaan lu kan. digorok bisa di Iya. Bos lu aja nggak segitu Gak jalannya. segitu, betul. Akhirnya mundur. Jadi ya sempat agak susahnya di situlah. Ya berapa kali lah kayak ketika di Ambon, ketika di Papua datang ke situ ada kerusuhan, ada kerusuhan. Itu yang bikin panik sih. Ya. Tapi jadi kenangan lah ya buat Jadi saya sekarang jadi kenangan. Jadi Ya. kenangan ya. Akhirnya saya di situ pegang wilayah kurang lebih sampai 2015. Saya ditarik lagi ke Jakarta. Jadi kita Sampai ke saat ini di posisi yang yang saat sekarang. ini. Oh, jadi Dulu posisi saya 2015 sampai dengan 2018 saya handle dari Aceh sampai Papua. Oke. 2018 ke sini saya hanya megang Sumatera karena penambahan orang banyak. Berarti sebenarnya lu balik lagi ke habitat lu ya Sumatera Yes. ya. Kan kita di sini ada Padang, ada Pekanbaru, Betul. mungkin Betul. namanya Medan sama Aceh. Ya? Aceh, betul, betul. Kayak tadi Bapak ngomong, emang saya Batak lu? Betul, saya sangat setuju Pak. Sampai sekarang pun saya ngaku itu adalah kuasa Tuhan. Ya. Apa doa dari Bapak juga ya. Amin. Gua Semoga. rasa di dalam hati Bapak itu, waduh semoga anak gua nih yang dulu yang begini nih bisa
bisa inilah mungkin Betul. ya. Jadi ini salah satu mungkin berkat dari Tuhan, bahwasanya ini adalah salah satu hadiah dari perjuangan saya. Mungkin harus meloncat sana, meloncat sini, dengan nggak ngeluarin biaya yang mungkin ya nggak dihitung lah, nggak bisa dihitung Lo kan. lebih dekat sama bapak ya daripada sama ibu? Lebih dekat sama Lebih dekat sama bapak ya. Berarti bapak banyak berperan ya di kehidupan lo ya. banyak sekali. Bapak saya nggak pernah ikut campur dalam hal urusan apapun, termasuk zamannya dulu waktu sekolah. Saya daftar SMP, kalau orang lain, teman-teman yang lain yang daftarin, orang tua saya nggak ada seperti ini. Ketika dulu ngambil buku rapor, semua orang tua datang, saya enggak. Saya suruh teman aja datang. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak Iya, bisa. seorang tua. Untuk saya buka sekolah lagi. Kalau zaman dulu lu bisa nyewa kawan lu. Yes, om lu betul. mana? Iya, Karena karena banyak orang lama lu kan benar. masih ada jasa kawan buat ngambil. Iya, rokok super dah bungkus gitu, jalan bro, ambil rapot saya gitu kan. Nah, Ya. lu sekarang akhirnya balik ke Jakarta, pegang sini, lu udah punya anak, Ya. 2, punya istri tadi 1 ya. Ya. Belum nambah kan ya? Tuh, jangan ya. Jangan lah ya. Ya, cukup. Berarti lu bersyukur gak dengan segala perjalanan yang Sangat lu bersyukur, Pak. lalui tadi sampai dengan di titik yang sekarang? Sangat bersyukur, karena yang tadi saya ngomong, ini bukan hasil dari kehebatan saya kerja. Ini adalah udah diatur Tuhan. Iya. Karena apa? Yang saya pelajarin, setiap kali saya loncat, orang yang merekomin saya berhenti. Oh. Jadi istilahnya saya loncat dari payung, dari istilahnya saya loncat lah dari bude saya Iya. ke tempat saya, akhirnya tutup. Istilahnya hanya sekedar nampung saya doang di jualan itu, Pak. Di jualan sate sama jualan nasi itu hanya nampung saya doang, tutup. Saya loncat lagi ke Pangkalan Kerinci, ke sepupu yang kerja di situ. Dia hanya nampung saya doang. Sampai situ dia pengurangan, balik kampung lagi. Begitu saya kerja, si CK tadi juga akhirnya berhenti, dia hanya nampung saya doang. Begitu saya naik lagi jadi supervisor itu, saya juga udah pindah lagi, hanya nampung saya doang. Jadi kalau saya ngomong, mungkin beliau-beliau yang sempat nampung saya ini adalah utusan. Bisa dibilang apa ya? Udah, ini kamu ngatur ini, terima ya si Maknun. Kamu ini terima ya si Maknun. Jadi hanya sebatas menerima saya doang. Begitu saya udah terima, beliau cabut lagi pindah ke yang lain. Gua gak mau nampung lu ya, Pak. Kalau gua nampung lu, gua kayaknya cabut ya. Cabutan gua sekarang. Betul. Tapi Pak Maknun menarik ya banget ya, terutama tadi cerita sama ayah, cerita perjalanan. Karena menurut gua kan Pak Maknun dari seorang yang SMA tadi terus naik dengan jabatan itu cukup tinggi juga sebenarnya, dari SPB, CK jadi supervisor, terus RM, sekarang udah jabatan tuh udah 5 tingkatan yang naik ya. Jadi menurut aku ini suatu ya prestasi, mungkin tanpa kita sadari kita juga nggak tahu kalau sebenarnya kita itu nggak hebat menurut kita, tapi orang lain menilai kita adalah orang yang tepat di posisi yang ada sekarang. Nah, Pak Maknun, satu pertanyaan lagi nih bro, nanti bro bisa kasih tahu, bro masih punya harapan nggak, maksudnya di dalam pekerjaan, dalam hidup yang sudah dilewati sekarang ini? Gue masih ada keinginan lagi ya, gue mau apa atau ya kan gue yang penting sehat atau gimana? Kalau secara harapan untuk menduduki posisi, sama sekali enggak. Nah, saya dari awal pun yang namanya kerja sampai sekarang nih, salah satu contoh. Kalau teman saya, Pak, sampai sekarang setiap bulan ada yang nanyain namanya slip gajinya mana, gaji rinciannya apa segala macam. Sampai sekarang saya dari semenjak kerja, kecuali ada keperluan untuk pengajuan kredit rumah ya, itu baru saya nanyain yang namanya slip gaji. Karena yang nanyain sebenarnya dari banknya ya mungkin. Betul, karena kebutuhan itu. Iya. Jadi saya sedikit pun nggak ada istilahnya mau kepengen apa dari perusahaan. Saya akan jalanin kerjaan saya sekarang ini semaksimal dan sebisa saya mungkin. Saya nggak perlu istilahnya saya harus merekomkan diri saya ini harus naik lagi, enggak. Itu biarlah balik lagi Tuhan yang ngatur, sama orang menilainya seperti apa.
yang saya jalanin saat ini menurut saya yang ini benar, inilah yang saya kerjain. Sip. Ya, itu di pola kerja saya seperti itu, Pak. Jadi nggak pernah berharap sama sekali saya pengen dapat lebih, enggak. Ya, saya yakin Tuhan itu yang ngatur semuanya. Ketika kita kerja lebih pasti hasilnya akan lebih. Ya, ketika kita kerja biasa ya belum tentu juga, bisa jadi dan dikasih lebih. Tidak jaminan. Kita terima aja gitu. Yes. Yang penting berusaha ya. Yes, yang penting berusaha. Bro, nambah satu lagi pertanyaan gue yang terakhir. Ya. Bro, ini mungkin teman-teman kan ada yang lihat kisah Bro Magnun nih. Ya. Mungkin posisinya juga sekarang belum kerja, mungkin masih terlunta-lunta. Betul. Kasih bro saran bro ke teman-teman bro. Kira-kira apa yang perlu atau gimana nih kiatnya? Jadi begini, Apa yang perlu dilakukan mereka? saya banyak yang namanya sesuatu ketika kita dapat satu pekerjaan. Saya sering ngomong ke teman-teman tim saya lah terutama ya, tidak perlu semua itu harus dibayar dengan uang. Terkadang memang kita ini butuh uang. Ketika kita menerima satu pekerjaan, kita tidak harus nanya saya harus digaji berapa, saya minta dibayar berapa. Tunjukkan hasil kerja kita. Saya yakin perusahaan tidak akan tutup mata dengan hasil kerja kita. Saya yakin pimpinan kita akan bijak terhadap kita ketika kita menghasilkan sesuatu untuk perusahaan. Jadi jangan banyak tuntutan ketika kita posisi bekerja, jangan juga banyak keluhan ketika kita bekerja. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan apa yang mungkin bisa kita kerjakan. Dalam artian sesuatu yang berat ketika kita kerjakan secara perlahan mungkin itu akan jadi ringan. Tapi ketika itu belum dikerjakan, sudah kita ngeluh, sudah kita komplain, sudah kita ini dan itu, saya yakin itu bakal jadi beban yang berat. Itu. Oke bro, thank you bro ya. Siap, terima kasih. Oke teman-teman semua ya, tadi kita udah dengar kisah yang disampaikan sama Bro Magnun ya. Sangat inspiratif buat saya ya. Karena apa? Karena memang kerja ikhlas ya, tulus ya, apalagi dengan dukungan dari orang tua. Tadi orang tua begitu mendukung dari sang bapak tadi ya, dan juga memang perjalanan hidup itu nggak semulus yang kita bayangkan ya. Pasti ada riak-riaknya dan ujung-ujungnya ya Tuhan pasti akan kasih kita kesempatan. Tapi kalau kitanya juga berusaha. Tapi kalau kita tidak berusaha ya bagaimana Tuhan mau merubah nasib kita kalau kita aja nggak mau berusaha ya. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman terinspirasi. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasi ya. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Sampai jumpa lagi, selamat pagi, siang, sore, dan malam.